Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama ada di dalam ibadah Jumat Agung. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, kita percaya semua karena kekuatan yang Tuhan beri bagi kita, memampukan kita semua untuk datang ke rumah Tuhan pada sore hari ini. Dan bagi kita yang di rumah, kita percaya Tuhan pun juga memberkati dan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini saya rindu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema Paskah kita pada hari ini. Bersama dalam kematiannya, kita buka Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Satu bagian firman Tuhan lagi yang merupakan narasi salib yang akan kita juga renungkan pada sore hari ini. Saya akan bacakan di dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 bagian B. Markus 15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang durhaka. Ayat 33 sampai dengan ayat 39. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring,
dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Yang berbahagia adalah mereka membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sampai kepada puncak dari sengsara Kristus. Segala pergumulan, penderitaan Kristus yang terberat. Doa yang berpeluh darah di Taman Getsemani. Pengadilan yang tidak adil. Berkali-kali dibawa ke pengadilan yang tidak adil. Dan siksaan demi siksaan yang dialami praeksekusi. Jalan salib. Dan penyaliban yang mengerikan terjadi pada hari ini. Hari ini juru selamat kita mengalami kematian di atas Tauros, di atas salib bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Romawi menciptakan bentuk seni penyalipan sebagai alat untuk hukuman mati setelah meminjam ide dari bangsa Yunani dan bangsa Fenisia. Bangsa Babel, Persia, Asyur juga menggunakan berbagai bentuk penyalipan, termasuk juga penusukan. Orang Yahudi menganggapnya sebagai bentuk kematian yang paling hina. Kematian dengan cara salib adalah kematian penuh darah dan sangat menyakitkan dan seringkali berlangsung hingga berhari-hari. Warga Romawi biasanya membebaskan orang-orangnya dari penyalipan. Biasanya orang Romawi lebih memilih untuk memenggal para pelanggar-pelanggar yang dijatuhi hukuman mati. Pada zaman Yesus, penyalipan dianggap sebagai suatu hukuman yang sangat mengerikan. Sehingga hukuman itu diperuntukkan bagi hamba-hamba, bagi para penjahat terburuk atau musuh negara. Dan orang yang disalib biasanya terjadi berhari-hari digantung. Dipukuli, dicambuk dengan parah. Dan untuk memaksimalkan penyalipan Bapak Ibu Saudara, seringkali dilakukan di sepanjang jalan raya atau di wilayah-wilayah umum yang gampang untuk dilihat. Tujuannya adalah supaya memberikan pelajaran bagi semua orang. Karena inilah para penjahat, inilah para pemberontak, inilah sampah, inilah musuh negara. Dan pastinya Yesus dalam pelayanannya sudah pernah, bahkan sering melihat mayat-mayat bekas penyalipan. Dan dia tahu bahwa dia akan mengalami penyalipan. Mengapa harus salib Bapak Ibu Saudara? Tidak adakah cara yang lebih manusiawi? Tidak adakah cara yang lebih normal? Kenapa harus salib? Kenapa harus dengan cara itu dia menebus kita, Bapak Ibu Saudara? Peristiwa salib menunjukkan bahwa Bapa memang merencanakan secara khusus untuk hukuman mati dengan jenis ini. Karena Bapak Ibu Saudara, salib adalah puncak kengerian dosa. Dan salib juga adalah puncak kebesaran kasih Allah. Mengapa harus salib?
dengan penderitaan Yesus yang tersalib. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kematian yang harus Yesus alami itu haruslah kematian karena penjatuhan hukuman mati. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kematian Yesus adalah kematian yang bersifat menggantikan. Apa yang digantikannya? Untuk setiap dosa yang kita berbuat, kita memperoleh hukuman mati. Itu yang dia gantikan Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara tentang hukuman penggantian tidak bisa dilunasi dengan mati secara alami. Mati karena tua, mati karena sakit. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Untuk menggantikan sebagai kurban pengganti, maka Yesus harus mati dengan cara sebagaimana yang harusnya kita alami, yaitu apa? Penjatuhan hukuman mati. Yesus tidak dapat melunasi hukuman atas dosa-dosa kita dengan mengalami kematian lain selain dengan cara dia harus dijatuhi hukuman mati. Karena itu kita melihat bagaimana perjalanan Yesus sampai kepada salib. Allah membiarkan segala konspirasi terjadi dari para imam-imam Yahudi. Konspirasi yang terjadi untuk membangun kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat semalam dalam ibadah malam Paskah yang keempat, bagaimana 71 imam Sanhedrin berusaha sepakat untuk mencari apa sih yang bisa membuat Yesus ini dihukum mati. Tapi itu pun sulit menemukan kesalahannya. Sehingga akhirnya mereka tahu bahwa hukuman mati itu memang harus dijatuhkan. Bukan dari para penguasa Yahudi, tetapi satu orang yang harus menjatuhkan hukuman mati, yaitu siapa? Pilatus, pemerintah Romawi. Karena itu kemudian kejahatan yang dikonspirasikan adalah Yesus adalah musuh pemerintah Romawi. Karena dia mengaku dirinya raja. Karena dia menolak untuk membayar pajak. Dan membawa semua pengikutnya untuk memberontak. Memang penjatuhan hukuman mati itu harus Yesus terima. Dan sejarah mencatat Pontius Pilatus, dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, hukuman mati itu dijatuhkan kepada kita. Pengadilan yang adil itu harusnya tertuju kepada kita. Adil karena kita memang bersalah, karena kita memang berdosa. Tapi pengadilan yang tidak adil ditujukan kepada Yesus. Sehingga dia harus menjadi kurban penggantian kita. Karena itu dia harus dijatuhi hukuman mati. Penderitaan Yesus yang tersalib. Berikutnya adalah rasa malu penyaliban. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyaliban adalah cara mati yang sangat memalukan. Ini kematian yang sangat hina. Ini kematian para penjahat dan orang yang tidak dapat diperbaiki. Kematian yang orang yang dianggap sebagai sampah dunia. Tidak ada seorang pun pada zaman Yesus yang dianggap berbangga kalau pamannya atau saudaranya atau siapapun dalam kerabatnya itu mati disalibkan. Dan kalau kita lihat Alkitab mencatat, Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalibkan di antara dua penjahat, Alkitab tadi mencatat, terhitung di antara para pemberontak-pemberontak. Maka ketika orang lewat menyaksikan salib itu, orang langsung berkata, ya memang terhitung di antara para penjahat.
Yesus pun bersalah sama seperti penjahat-penjahat. Ini kematian yang memalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyaliban itu juga memalukan bukan hanya sebagai hukumannya, tetapi juga sebagai suatu proses. Ada banyak kasus korban penyaliban atau mereka yang disalibkan itu dibuat telanjang. Hanya diizinkan untuk memakai sedikit kain atau tidak sama sekali. Dan Alkitab mencatat banyak bagian dari rasa malu akan ketelanjangan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan. Yesus seorang yang tidak berdosa. Yang tidak melakukan kejahatan apapun. Atau tidak melakukan dosa apapun. Tetapi dia rela dipertontonkan dengan telanjang. Kepada semua orang yang lewat Bapak Ibu Saudara. Betapa besar penghinaan yang Yesus terima. Yang Yesus tanggung sebagai juru selamat kita. Yesus mengalami kematian ini. Yesus memilih cara ini. Sama seperti kehendak Bapanya. Adalah untuk menggambarkan rasa malu yang dibawa oleh dosa-dosa kita. Penderitaan Yesus yang tersalib juga adalah kesakitannya. Yesus memilih jalan salib. Yesus memilih untuk mengalami kematian yang luar biasa menyakitkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu menggambarkan rasa sakit yang mengerikan disebabkan oleh kutuk dosa. Penjahat manapun pada waktu itu, pada zaman itu, akan putus harapan kalau dia tahu hukumannya adalah salib. Karena penyaliban bukan hanya penjatuhan hukuman mati, tetapi penyaliban adalah suatu metode penyiksaan. Bangsa Romawi biasanya menyiksa berat korbannya terlebih dahulu. Yesus pun tidak terkecuali. Karena orang Yahudi tahu dia harus dihukum di bawah pemerintahan Romawi. Jadi memakai hukum Romawi. Sebelum Yesus menyentuh salibnya, dia disiksa, dia dipukuli, dia didera, dia dicambuk, dia dihina. Dan para liktor Romawi, prajurit yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman yang ditakuti ini Bapak Ibu Saudara. Mereka menggunakan cambuk, bukan cambuk biasa. Tapi seringkali dengan potongan logam, ditambah dengan potongan tulang, atau objek tajam lainnya Bapak Ibu Saudara. Yang tujuannya adalah ketika cambuk itu didera kepada korban salib, maka daging pada punggung sang korban atau kulit sang korban, bagian manapun yang terkena cambuk itu akan ikut terangkat. Dan itu adalah rasa sakit yang sangat-sangat sakit. Sehingga setiap inci tubuh seseorang yang akan disalibkan itu akan membuat dia berdarah dan sekarat. Dan orang Romawi mencambuk tidak dengan hukuman orang Yahudi. Orang Yahudi 40 kali. Tidak boleh lebih. Rasul Paulus katakan, aku dicambuk 39 kali begitu. Kalau orang Romawi tidak, bisa lebih Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarat. Sehingga Nabi Yesaya, kalau kita lihat dalam Yesaya 50 ayat 14 mengatakan, banyak orang tertegun melihat. Gambaran tentang Yesus yang disiksa. Banyak orang yang tertegun melihatnya. Penampilannya begitu rusak. Sehingga tidak sama seperti manusia lagi. Dan sosoknya tidak sama seperti anak manusia lagi. Ini penggambaran sakit yang begitu hebat.
Rasa sakit yang begitu hebat. Sampai Yesus memanggul salibnya. Sampai ke bukit Golgota. Dan dalam kesakitan yang sangat kuat, para prajurit Romawi menawarkan anggur asam. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Mengurangi rasa sakit Yesus. Mengurangi rasa nyerinya. Tapi Yesus menolak. Mengapa? Karena salib yang Yesus nyatakan, yang Yesus gambarkan adalah rasa sakit yang dalam, yang kuat, yang mengerikan akibat dosa-dosa manusia. Ini rasa sakit yang mendalam Bapak Ibu Saudara, yang Yesus tanggung untuk menanggung dosa-dosa kita. Peristiwa Yesus disalibkan. Penderitaan Yesus yang tersalib juga berikutnya adalah bagaimana dia harus ditinggalkan oleh Allah. Dalam ayat yang baru kita baca tadi, bagaimana Yesus mengalami kengerian yang luar biasa. Karena untuk pertama kalinya dia ditinggalkan oleh Allah. Karena Allah tidak sanggup untuk berhadapan dengan murka dosa yang ada dalam diri Yesus. Dia harus meninggalkan Yesus. Dan ini penderitaan yang paling terdalam. Neraka bagi Yesus. Karena dia harus terpisah dari Bapanya. Sehingga dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Orang tidak mengerti. Orang pikir dia panggil Elia. Orang tidak mengerti. Orang selalu terus mengejek Yesus. Ketika Yesus disalibkan, orang-orang di bawah salib tidak mengerti bahwa sebenarnya Yesus sedang mengalami penderitaan yang paling berat. Dia terpisah dari Bapanya. Dan pada titik ini Yesus pun menggantikan kita semua. Dia menggantikan, dia merasakan neraka itu terpisah daripada Bapanya karena dosa. Penderitaan Yesus yang tersalib adalah ketika dia selanjutnya dibawa ke kayu salib, dipakukan ke salib. Setelah beberapa waktu di atas salib, orang yang dihukum biasanya akan sulit untuk bernafas. Karena tentunya darah akan mengalir banyak keluar. Oksigen akan berkurang. Tekanan darah turun. Dan Yesus berusaha untuk menolong dirinya sendiri dengan menyokong tubuhnya ke tangannya, ke kakinya. Dan sangat berat penderitaan yang Yesus lakukan. Dan ketika peristiwa Yesus menyerahkan nyawanya, kita melihat bagaimana seorang serdadu kemudian menusuk lambungnya. Sehingga lambung itu terkoyak, terbelah, darah dan air mengalir. Tapi itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara merupakan simbol. Karena tabir dalam bait Allah pun juga terbelah dari atas sampai ke bawah. Lambung Yesus yang tertikam terbelah sampai ke dalam. Tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah sampai ke dalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yesus di kayu salib itu membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam, ke ruang maha suci Tuhan. Membuka jalan untuk kita masuk kepada Bapa. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kita. Kita boleh datang kepada Tuhan kapanpun kita mau datang. Kita boleh beribadah kepada Tuhan saat ini. Kapanpun kita mau datang. Kita bisa menyebut ya Aba ya Bapa. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Karena penderitaan yang begitu berat di kayu salib itu. Tetapi betapa sering Bapak Ibu Saudara
kita tidak menghargai pengorbanannya, penderitaannya. Kita pikir itu biasa saja. Ketika dia menderita salib, kita pikir sama. Ketika kita menyaksikan film-film penyaliban, ya memang banyak kita menyaksikan film. Bukan hanya film tentang Yesus, tapi mungkin kita menyaksikan film-film lain yang berbicara tentang penyaliban. Kita pikir itu biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, semua harus Yesus lakukan. Digenapi semua di kayu salib itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semua, saya dan kita semua mengerti. Semua harus genap. Semua harus lengkap. Karena hanya dengan itu Bapak Ibu Saudara, kita ditebus. Hanya dengan cara itu kita diselamatkan. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu Saudara, kita boleh menikmati anugerah Tuhan sampai sekarang ini. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menghayati, kembali mengingat, paling tidak setahun sekali di Jumat Agung ini, kita kembali mengingat penderitaan Yesus di kayu salib itu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah hanya kita mengingatnya saja? Atau apa yang menjadi respon kita untuk kita bisa lakukan, untuk kita bisa berikan kepada Tuhan? Maka Tuhan rindu kita merespon penderitaan Yesus yang tersalib itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Paulus, seorang yang pernah mengalami bagaimana Yesus menjumpai dia secara pribadi dan kuasa salib dan darah Yesus itu mengubahkan dia. Dia mengajak kita untuk menghormati salib dengan menyatakan di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Perhatikan di sini. Yang ku kehendaki. Aku mau. Bukan disuruh. Bukan ditakuti. Bukan diintimidasi. Tetapi memang aku mau Tuhan. Aku mau mengenalmu dan kuasa kebangkitanmu. Lalu berikutnya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mengajak kita untuk menghargai salib. Meresponi karya agung Tuhan di kayu salib itu. Dengan cara apa? Pada hari ini kita merenungkan. Dengan cara kita mau bersekutu di dalam penderitaannya. Di mana melaluinya kita menjadi serupa dengan dia. Kita mau bersama dalam kematiannya. Dan itu dinyatakan dengan kita bersekutu dalam penderitaannya. Dan melalui itu kita menjadi serupa dengan dia. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita harus mati disalib seperti Yesus? Apakah berarti kita harus mati menjadi seorang martir? Kematian yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Untuk kita menghargai salib Tuhan Yesus. Bersekutu di dalam penderitaannya, di mana melaluinya kita menjadi serupa dengan dia. Arti yang pertama adalah kita mau menderita, melawan dosa, sampai kita mengalami kematian terhadap dosa. Menderita melawan dosa, sampai kita mengalami kematian terhadap dosa. Karena apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah kita menjadi serupa dengan Yesus.
kita bersekutu dengan Yesus dan kita menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, penyalipan menunjukkan kengerian, keburukan dan rasa malu. Beratnya penderitaan yang disebabkan oleh dosa. Segala dosa, setiap dosa. Dalam terang salib, dosa bukan saja kebodohan atau kerusakan moral. Tetapi dalam terang salib, dosa adalah kebrutalan dan pemberontakan dengan tangan besi terhadap Allah. Lalu bagaimana cara kita melawan dosa? Kuasa dosa begitu kuat. Cara kita melawan dosa adalah dengan menyirami dan memenuhi hati kita dengan kasih Allah. Kasih yang tercurah di atas kayu salib itulah yang memampukan kita untuk melawan dosa kita sampai kita mengalami kematian terhadap dosa. Karena Golgota adalah harga yang Allah rela bayar untuk manusia yang paling buruk, paling tidak berharga, paling jahat, walau itu hanya seorang saja. Satu orang saja. Yesus rela membayar harga. Golgota. Kasih Yesus yang agung dinyatakan di atas kayu salib Golgota. Bersama dalam kematiannya. Bersekutu dalam penderitaannya di mana melaluinya kita menjadi serupa dengan Dia. Arti yang kedua adalah kita menderita karena Kristus. Sampai kita membawa kematian Kristus di dalam diri kita. Kita mau menderita karena Kristus sampai kita membawa kematian Kristus di dalam diri kita. Mari kita menghormati salib dengan bersedia menderita karena Kristus. Ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita harus menderita, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak tantangan, biarlah itu karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mengalami itu hanya karena Kristus, karena kita mau hidup benar. Hidup benar pasti menderita. Kalau seorang tidak pernah menderita, mungkin saja hidupnya belum sungguh-sungguh benar. Karena hidup benar pasti membawa penderitaan di dunia yang jahat ini. Dan ketika kita menderita karena Kristus, kita sedang membawa kematian Kristus itu di dalam diri kita. Kita mati terhadap keinginan daging kita. Kita mau diserupakan seperti Kristus. Kita mau karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita pun membawa banyak manfaat bagi jemaat. Ketika kita menyalibkan kedagingan kita dan hidup untuk kebenaran, saat itulah kita mengalami proses menjadi serupa dengan Kristus. Dan saat itulah kita membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat salib kiranya selalu ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita mau bersama di dalam kematiannya. Kita mau dengan kemurahan kasih salib Yesus itu mengalahkan dosa. Kita mau dengan kekuatan salib Yesus itu kita membawa kematiannya di dalam diri kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi, ketika kita di rumah kita, berhadapan dengan siapapun Bapak Ibu Saudara, aku telah mati dan telah meninggalkan hidupku yang lama. Aku telah mati terhadap kedaginganku. Aku telah mati terhadap egoku. Dan sekarang Kristuslah yang ada di dalam aku. Maka salib adalah kabar baik bagi kita semua. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan.
Tidak ada pelanggaran yang tidak dapat diampuni. Maka salib adalah kabar baik kita semua, bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua pelanggaran-pelanggaran kita di kayu salib. Bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita di kayu salib. Dan apa yang Tuhan mau adalah kita bersama dalam kematiannya dimampukan untuk mati terhadap dosa dan kedagingan kita. Dan sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kemuliaan Kristus itu nyata di dalam kita dan melalui kita. Kiranya Jumat Agung memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Di kayu salib, Yesus telah menyelesaikan semuanya. Dia mengalami segala sesuatu yang diakibatkan oleh kengerian dosa-dosa kita. Untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita. Maka hari ini, biarlah kita berkata di dalam hati kita, aku mau bersama dalam kematian-Mu ya Tuhan. Aku mau mati terhadap dosa. Aku mau mati terhadap kedaginganku. Aku mau mati terhadap kehendakku sendiri. Dan aku mau hidup bagi Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui hidupku, kemuliaan Kristus, kemuliaan salib, nyata di dalam aku dan melalui aku. Dan hari ini kita mau berkata, sampai kapanpun, kita mau bersama dengan Tuhan. Tidak akan melepaskan Tuhan sedetik pun. Karena Dia telah mati bagi kita. Menebus kita, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena pesan salib sudah kami dengarkan pada hari ini. Betapa Engkau, Yesus yang tersalib, telah menderita bagi kami. Mengerjakan dengan sempurna karya penebusan, karya penyelamatan itu. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk meresponi kasih-Mu. Untuk menyambut kasih-Mu yang begitu besar itu ya Tuhan. Kami menyambut kasih-Mu. Dengan kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersedia menderita. Melawan dosa-dosa sampai kami mengalami kematian terhadap dosa. Karena Engkau telah menang terhadap dosa. Engkau telah menang terhadap maut. Dan itu membuat kami dimampukan untuk menang. Dan kami juga mau Tuhan, bersama dalam kematian-Mu, menderita karena Kristus. Sampai kami membawa kematian Kristus itu dalam diri kami. Sehingga itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Kalaupun kami harus menemukan pergumulan, tantangan dalam hidup kami, kiranya itu karena kami mau hidup benar. Karena kami mau hidup untuk Kristus. Sehingga kemuliaan salib itu nyata di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan firman di dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.